wabarakatuh. Waalaikumsalam. Generasi Muda Indonesia, saya Raga Panji Sumirat sekarang berada di kediaman Dewan Pendekar Periksa Diri Mas Suwardo. Saya tahu beliau ini merupakan kunci sejarah prestasi IPSI Riau. Generasi muda Indonesia khususnya untuk di Riau mengetahui lika-liku IPSI Riau sehingga ke depan IPSI Riau lebih tertata berjalan untuk membenahi prestasi-prestasi yang ada. Terima kasih kopinya nih. Iya, sama-sama. Ya, kita pertanyaan pertama nih, Mas, mulai latihan pencaksilat itu tahun berapa? Akhir tahun 76. Bulan 11. Bulan 11 Tahun 76. Saya angkatan ke-3. dari guru Gundono. Mas Gudono. Nah, Gundono waktu itu tuh ada pelatih yang masuk ke Riau ini yang tingkatannya merah 1-2. Satu Mas Gundono, satu Suito. Terus dibantu oleh Juarpin sama Mas Rahmat. Nah, ini lengkap kan? Ditahu siapa PD itu dengkot itu siapa di Riau ini kan? Nah, terus yang banyak mendidik saya itu Mas Suito. Mas Vito. Nah, tapi kalau di perkenalan di pertandingan itu Mas Gundono. Untuk tempurnya lah ya. Ya, untuk tempurnya. Itu pertama latihan di Pertama latihan di Riau Hotel. Area Duta itu ya, tapi dulu bukan Area Duta ya. Bukan. Iya Kalau iya nggak iya. salah Iya. di hotel. Hotel pertama itu Iya, ya. itu dia. Terus pindah ke Dan Merdu. Ya. Nah, Oke. Itu umur berapa tuh Mas? umur sekitaran 17-an lah. 17. 18 lah. Oke. Kemudian pertanyaannya, mengapa milih pencaksilat? Karena itu budaya kita. Ya. Pertama saya tuh belajar silat tuh di Dumai. Saya SMP. Dumai, Tapi itu silat kampung. dari kampung. Ya. Ya, itu silat tarekat. Ya. Karena waktu itu saya terikat, sangat terpikatnya tuh silat itu nggak boleh meninggalkan sholat. Ya. Saya tuh uji coba sama kawan tuh, ada yang bernama Johari. Johari. Saya belajar Bukan apa itu? PD. Saya belum juga. waktu masuk PD. Oh, oke, belum masuk oke. PD. Siap. Waktu itu tukar pikiran. Ya ya. Saya kok bingung, saya bilang. Kok nggak ada variasinya gini-gini, toh kalau kita nyerang kita kena, kita nganu kita kena. Di situ saya bilang, kapan buka? Saya bilang, nanti lah, begitu dia naik dasar 2, bulan 11 kalau nggak salah 76 tuh, saya ikut. Iya iya iya. Setelah 3 bulan latihan, dia nggak bisa ngikut. Berapa tahun di PD Mas? Ya, hitung aja lah, belum lama sih, sekitar Dari 76 ya? 76 sampai sekarang 45 tahun ya? 44 lah. 44 tahun ya, 45 tahun. Oke, generasi muda, kita sudah mendengar, saya sendiri kaget tadi, saya hanya kenal dengan Mas Gudono. Ternyata di sebalik Mas Gudono ada lagi nama-nama tersebut. Mas Suwito Udah meninggal. udah meninggal ya almarhum, kemudian Mas Juarpin, Mas Juarpin, Mas Rahmat. Mas Rahmat. Oke, jadi jujur saya juga hanya mengenal dengan Mas Gun, karena Mas Gun yang aktif di IPSI ya. IPSI. Kami ingin tahu nih prestasi Mas di IPSI apa saja? Saya waktu 79 itu mengikuti kejurnas di dulu Tampo Mas Karam mau berangkat ke Jakarta itu ke Tanjung Pinang dulu naik Tampo Mas, pulang dari itu tuh Tamposnya tenggelam. Tahun itulah ya. Tahun itulah. Nah, Nanti buka Google Tempus gitu. Itu di Jakarta. ya di Jakarta. Oke. Kalau nggak salah entah antara 78 79 gitulah. 9 ya ya. Terus kembali itu ngikut Porwil di Medan. Di Medan. Tapi persiapan waktu itu salah. Karena apa? Saya menempati kelas D, karena ada bentur saya dinaikkan. Oh, dari kelas E, bukan kelas kita E, ya. Nah disitulah kalah. Waktu itu ya mungkin sertifikatnya dapat juara 3 kembar. Tapi lumayan ya. Berarti pernah menang sekali gitu ya. Kemudian yang
pengalaman dalam bertanding yang sangat berkesan? Yang berkesan itu waktu yang di Jakarta itu pertama di semifinal. Yang saya lawan itu adalah juara finalnya PON, orang Bali. Orang Bali. Nah, jadi mungkin karena waktu itu kita dulu, Ya. dia dinaikkan. Sempat Mas Gudono ngamuk waktu itu di Bulungan tuh, Ya. Jakarta Selatan. Waktu itu saya udah termasuk cacat tuh mah. Cacatnya tuh sama waktu sebelum itu ketemu anak Kalimantan Tengah, anak kepala suku Dayak. Tangan sampai sekarang cacat nih. Ini kenangan nih. Apa itu? Ini kan kenangan ini. Ini nggak bisa gini. dulu masih Wow, gila. kemenyan masih ya ngebul ya. Ini temas. Megang gini, batang korek api nggak bisa. Jatuh. Hitam nih. Jadi bagaimana saya bisa menghadapi orang ini, orang pintar? Kan gitu. Orang lama, orang dari Pinyoman Dewayasa kalau nggak salah itu lawan saya itu. Bali ya? Iya. Jadi saya latihan, orang pada nonton, saya latihan sendiri di Senayan. Jadi pura-pura mukul gini, bukan ini yang mukul, ini yang mukul. itu betul-betul yang betul-betul anu juga tuh. Terus yang kedua, kenangan yang terindah tuh waktu di Surabaya 84. Tahun 84. Lawan saya menang, tapi digotong. Benang des gitu ya? Benang des atau gimana? Nggak tahu. Sama sampai ronde ketiga. Tapi saya kalahnya di mana saya nggak tahu. Tapi dia digotong gitu ya? Begitu lepas body, langsung digotong. Jadi penentu pemenang gimana? Ya, sudah penonton Udah menang. menang. Lepas body kan? Iya. Lepas body langsung pruk. Dia digotong keluar. Jadi dia bilang, kamu menang jadi penunggu lokal, saya menang jadi turis lokal. Saya kalah. Ini saya kenal udah tahun berapa ya? Waktu di Rengat ya? Di Rengat. Di Rengat. Kalau di Inhil itu saya masih Dumai itu tahun 90-an lah, 90-an. Kemudian baru saya pindah ke Batam 92. Ya. Yang bawa almarhum Pak Bajuri ya. Kita pede juga. Iya. Karena itu pilihan. Karena kemarin tuh saya ditawarin masuk pegawai negeri ke Bangkinang, ke provinsi, ke Batam. Pilih mana? Waktu itu Batam kan harum. Kalau pilih Batam. Sama Emnur ya. Emnur saya yang narik. Pokoknya gitulah. Tahun 90-an lah kalau nggak salah. Pokoknya aku nggak pernah jadi official dia. Ada yang ngeliat aja ya. Aku udah jadi official Dumai, dia ini udah perwakilan luar. Selama perjalanan yang Mas alami, IPSI itu bagaimana perkembangannya waktu itu? Waktu itu ya IPSI itu macam-macam gitu-gitu aja lah. Saya rasa nggak ada perkembangannya. Perkembangannya cuman kadang-kadang karena ya nah ini pengurusnya tuh saling nudeng-nudeng gitulah ya. Nah, dari dulu-dulu gitu, makanya sampai sekarang tuh saya udah nggak heran. Nanti apabila ini kawan mulai maju, ini bagaimana orang bisa cepat mengganti nama. Ini yang kita berpikiran untuk gini nih sulit. Kita berpikir tuh harusnya maju untuk daerah. Nah, macam saya di Dumai, saya 2011, saya mundur. Ganti saya udah nggak level lagi untuk ini. Ya mudah-mudah. Maksud saya itu biar ada perkembangan. Tapi begitu saya tinggal curang-curang dulu. Seni, untung ada seninya yang ya alhamdulillah ya. Dumai masih dipandang seni. Aku mengakui terus terang. Yang lainnya hancur ya. Nggak sah saya ngomong, orang udah mengerti sendiri. Ya gitu loh. Karena saya juga dulu atlet Dumai. Ketika orang dengar ketemu cabut undi dengan Dumai itu orang udah menggigil. Menggigil, mikir. Udah pada ini dulu, bener kan mas ya? Iya. Waduh, ngapa ketemu Dumai katanya? Karena rata-rata waktu itu tuh
minimal kita nggak pernah yang laganya ya, malah seninya kita sering dijatuhin. Iya. Iya kan? Berapa kali seni kita? Sama Con Jubair juga dulu gitu. Kamu kalau ingin merasakan medali, jangan kamu ngambil seni. Kalau saya menilai gerakanmu itu bagus, tapi penilaian seni itu bukan gerakan. Betul nggak maksudnya? Pertama baby piece-mu. Itu begitu kamu masuk menyandang, oh ya begini, usahakan juri. Tapi kalau juri kamu masuk, nggak kena ada. Nilaimu tetap bagaimanapun pas-pasan. Iya. Mau sekenceng apa, mau sekeras apa ya deh. Tapi kalau kamu mau seni, kamu ambil lagi. Iya. Saya ngaku Jubair, anaknya disiplin. Iya. Karena kemarin gitu juga. Saya sebagai tim monitor sama ketua udah saya kasih tahu, jangan banyak-banyak bawa. Iya. Kenapa? Nanti saling tuding. Loh, biar orang begini-gini ya monggo sih. Iya. Saya monitor, saya kan sebagai monitor, saya nggak pernah ngomong. Cuma Jubair lah waktu itu saya bilang, kau pernah saya didik. Saya bilang, Iya. kau pernah saya didik. Belajarlah kamu disiplin, jadi seorang pelatih. Iya. Jadi mesin bercetak sekarang kan? Saya gitu kan. Jadi orang jadi pelatih mengawal gemuk, aku jadi ngawal malah timbul kilo 6 kilo berat badan turun. Saya nanti gini mas, ini jujur saya bilang ya, hampir rata-rata semua perguruan, ya, hampir rata-rata tidak semua perguruan ya. Saya melihat hanya PD yang masih memakai ciri khasnya. Udah enggak juga, udah banyak terpengaruh. Aku sekarang nih yang bolak-balik ngamuk. Tapi masih mas, saya masih melihat, oh PD, saya tahu. Dulu kita, oh Domas, oh ini, oh PD. Buka pertama aja. Sekarang bingung kita. Ini apa terjadi sekarang nih? Itu lantaran seni tunggal. Ya, lantaran seni tunggal. Ya. Dan lagi pun kebanyakan waktu itu wasit-wasit ini dibanyak dari guru olahraga. Jadi mereka tidak tahu pola. Zaman saya dulu pola buka, pola serang, ya. Dan habis menyerang kita harus gunakan pola lagi. Sekarang nggak ada. Gini aja ya, lari keliling. Kalau kami dulu habis bener-bener begitu tap. Kalau enggak gitu, Iya, dulu ada nilainya. Kaidah silat, bener kan? Sekarang nggak ada. jadi saya bilang sekarang apa bedanya aku nonton Muay sama silat kita? Ya. Nggak ada bedanya mas. Kalau karate bagaimanapun tetap, Ya. karena mereka satu unsur. Silat ini nggak bisa satu unsur mas. Makanya aku bilang sama anak-anak, coba gunakan zaman kalian pola kita. Tapi sekarang kalau menggunakan pola tingkat PD dibilang wasit sekarang lari, Ya. Mengejar. ngejar. Ya. Tidak ada pola kan ya. Tuh. Makanya aku bilang gitu, karena apa? Udah didiknya dari sana. Ya. Makanya saya senyum. Saya benar. Ketika saya berhadapan, saya berjumpa sama siapa nih? Oh PD, saya tahu. Apa ini? Oh SHT. Oh Tapak Suci. Kalau sekarang saya bingung. Dia luar lihat ini apa? Dia bukan apa dia? Cuman hormat aja lah. Iya. Sampai yang tahu kena hormat PD-nya aja lah. Iya. Selebihnya nggak anu. Nah itulah. Jadi pola pasang, pola akhir, pola serang nggak ada. Kok sekarang orang luar yang malah
menggali menggunakan. ya, menggali itu semua kan. Iya, saya tengok di YouTube, besar, beberapa main. Kok orang luar, kok orang Iksa sendiri kuno katanya. Coba, sampai orang pasir tradisi. Kalau udah gini, ini nggak silat ini, pasti bilang udah. Kalau ini nggak silat ini. Nampak dari pola langkah, pola pasang, kita tahu. Jadi pernah aku bilang, zaman 80 ke bawah, yang namanya sabit, tidak ada orang lain tahu. Sekarang saya tanya, perguruan mana yang nggak ngerti sabit? Kalau kalian bilang apa kiangnya? Cangkeng. Cangkeng, Ya, kan tidak sabit. ya, Cangkeng dia ini juga berbeda dengan sabit. ya. Makanya kalau aku ngelatih, ayo sabit. Yang kalian pakai ini sabit ipsi, bukan sabit. Itu. Harus semua sabit gitu ya. Mas, bisa tunjukin nggak yang sabit itu gimana? Yang punya Mas. Ah, biar nampak nih, enggak nih, biar atlet itu oh ini dia gitu. Mudah-mudahan ini menjadi amal Mas lah, menjadi ilmu ini. Sebenarnya ini kuncinya ya. Tapi aku nggak bisa mempraktekkan lah ya. Cuman aku ngomong aja ya. Ya boleh. Yang namanya sabit, kalau PD itu dia nggak pernah ngangkat paha. Ya, Kalau sabit ipsi bagaimanapun dia tetap ngangkat. dari samping ya. Iya, itu aja bedanya. Cuman aku nggak bisa Ini mempraktekkan. begini. Nah, ya, aku nggak bisa mempraktekkan karena ini udah Ya, siap, paham. ya. Kode etik ya, kode etik. etiknya. Kode etik. Cuma aku akan ngomong, yang namanya sabit PD itu dari bawah Ke atas. ke atas, nggak ada dari samping. Ya, Sekarang kita tanya, orang nyabit tuh begini atau begini atau begini, ya. iya kan? Ah begini kan, nyabit kan? Nah, ya itu sabit PD. Enggak, Lepas kalau ngebas kena dewe. Karena apa? tangga. Sabit ini yang diajari di seni. Ya, Jadi kode etiknya gitu. Sehingga anak PD sendiri nggak ngerti. paham. Kemudian ada pertanyaan saya satu lagi. Setiap saya jumpa berhadapan dengan pesilat PD, itu dia tak pernah menunggu, menyerang terus. Ini apa nih? Bisa buka ini juga? Sebenarnya PD itu mas, Ya, yang namanya menunggu itu tak ada. ya, Dia prinsipnya diserang menyerang. ya, Itu prinsip PD. Itu prinsip PD dulu. ya. Kalau sekarang ya podo wae. Kenapa saya tahu, saya baca semua. Oh PD prinsipnya ini, oh S1 ini, oh tempat suci ini, itu saya baca semua ini. Itu kan di zamanmu jadi atlet. Iya. Kalau sekarang Udah wae. podo wae. Makanya aku sering marah-marah kan gitu. Kalian ini udah ditekan sama IPSI biar keseragaman. Maksudnya ngerti mas? Ya, Berkudan yang nggak punya asal usul. Dia belajar seni, udah bisa berkuda. ya. Hancur jadi ya. Kasanah keaslian itu hancur. Nggak ada, nggak ada. Ya, ya. Itu. Asal dia udah ngerti seni, dia udah bisa buka perguruan. Nah nanti di anunya sikit dia pernah jadi atlet. Guru besar. Iya kan? Aduh. Indonesia pencaksilat itu jadi runyam. Makanya itu saya bilang saya akan menjumpai senior-senior, orang-orang tua, biar mereka berbicara. Sehingga ini menjadi cernaan bagi generasi muda gitu. Kalau kita diamkan, udah kehilangan jejak. Yang saya harapkan itulah pola pasang itulah. Ya, Sesudah kita menyerang, pola akhir, ya, pola awal dan pola akhir ini tolong dikembalikan. Jadi betul-betul nampak budaya kita. Itu aja mas. ya, ya.
Jadi perbedaan antara Muay, antara karate, antara apa sekarang lagi yang lagi MMA tuh ya. Iya, iya, iya. Bedanya lagi kan. MMA tuh terus terang mas, saya bilang kok nggak zaman aku ada dulu. Sama. Kalau zaman aku dulu kan aku langsung daftar. Mau ikut gitu ya? Iya. Seninya itu loh mas ya. Pokoknya beliau ini kan, ini kan rajanya T ini. Sudah, waduh, enak kali dipandang tuh loh. Iya. Apa maksudnya? Orang zaman saya tanya beliau ini, mungkin beliau masih kecil ya saya tuh. Saya tuh nyerang mas lingkaran itu mas. Saya masuk pasang di lingkar sini sana pasang, bergerak sana saya udah bisa nyerang ke sana. Mana sekarang ada bisa gitu? Mbok PD-nya sendiri gak kena ada yang bisa. Jadi variasi itu nggak ada. Malah seneng aku terus seneng mas. Aku lebih seneng nonton tradisi. Enak. Rasa-rasanya tergugah gitu loh. Waduh. Wong aku dari dulu udah memang nggak suka seni mas. Saya paling nggak suka seni dari dulu. Karena jiwa aku tuh nggak ada ke situ. Di PD itu kan ada dua mas, teknik dan pendekar. Iya. Saya ambil yang ininya, yang pendekarnya, nggak tekniknya. Kalau yang teknik ini rata-rata tingkat 3 belum tentu bisa bertanding. Betul. Tapi kalau untuk serang hingar, untuk cantik-cantikan nomor 1. Pinter. Aku nggak pandai gitu-gituan tuh. Pokok blok, aduh ya. Aduh. Bagaimana kita diserang lawan jatuh, bagaimana kita menyerang lawan jatuh. Pesannya untuk generasi muda atlet kita khususnya Riau. Ini apa yang perlu dipoles ini? Terutama untuk pelatih deh. Buka pasang itulah mas. Buka pasang. Sama buka akhirnya. Pasang pertama buka, Nah, pasang lagi. nah jadi Nggak ada yang gini ya. Nggak ada yang opung ini. Itu saya tahu supaya nipu juri-juri. Gua dapat 1 deh. Gua dapat 2 gitu kan. Jadi pola pasang, pola akhir, pola awal, pola akhir itulah. Mungkin itu yang perlu dicatat di IPSI ya. Ketika ada ini langsung teguran. Saya rasa kita kembalikan kepada inilah yang masih wasit nasional. Coba kalau dia nanti panjang ke pusat, ke PP, coba itu dikembalikan lagi. Bukalah yang lama-lama. Terus ciri-ciri dari perguruannya apa, wasit harus tahu. Setuju. Pak Haji Wawan, kita panjang lebar di AP bicara. Beliau mengatakan akan ada pembahasan lagi, sebentar lagi akan munas gitu. Dan Mas IPSI akan membicarakan tentang hal ini. Saya setuju sekali. Pencaksilat sudah diakui oleh UNESCO Ya, betul. bahwa pencaksilat punya Indonesia. Ya, Nah, sekarang pertandingan olahraga pencaksilat hilang pencaksilatnya. hilang silatnya. Ya. Silatnya hilang, seninya. Tapi saya setuju ketika orang yang tanggung ini sama dengan nipu nih. Ini nipu, Tegur aja. nipu, tegur aja, kasih kurang. Artinya tidak mempercayai wasit juri. Kan benar. Ini kan kalau di kerana hukum dapat penipuan nih. Mempengaruhi, ya kan mempengaruhi. Kalau pertama aku di sini kan aku belajar silat bongkar mas. Silat tarik. Silat bongkar ya. Nah, silat bongkar. Masih hafal sekarang. Ya. Siap. Artinya kita harus banyak belajar. Memang harus. Aku aja dulu orang ini waktu di Karanganyar 2, orang ini kan di Karanganyar 1 sana suka anu tuh. Iya. Itu sering tak intip kok. Asalnya apa malah bunyi-bunyi. Rupanya belajar silat pakai gendang kan? Iya. Aku belajar silat bongkar itu tahun 71 di Pangkalan Senai itu
boleh putus wudhu. Kalau terkentut aja kita di gelanggang, kita kena denda. Masih punya terlalu. Aturan gitu ya. Ya. Nah, nanti kalau kita belum bayar, kita nggak boleh bersilat. Kenapa? Si kaki 4 itu yang ku tertarik itu sholatnya itu. Tahu itu alhamdulillah sampai sekarang lah. Jadi memang sesuatu itu kita semua berpasrah. Jadi bukannya kita belajar tambah tinggi, kita enggak mas. Saya sekarang enggak Dewan Pendekar, malah merasa ulang dari nol. Ya. Kenapa? Begitu aku udah mencapai tingkat Dewan Pendekar, aku udah Dewan Pendekar, tingkat aku sama Pak Dirjo. Isinya enggak apa-apa nih. Kok dibandingkan beliau? Ya. Jadi kan kita ulang dari nol. Tapi orang-orang nggak tahu. Nggak usah banyak-banyak teknik, tapi kayak meyakini. Ya. Tapi melaksanakannya dengan benar. Ya. Dibarengin dengan fisik mental yang benar. Itu fisik nggak ada, bos 1000 jurus tenggelam kan. Makanya aku kadang-kadang pesan sama anak, kalian belajar silat, yang kalian olah itu apa ragamu, batinmu nggak pernah kalian olah. Ya. Coba kalian olah, sinkronkan raga dan batin. Itu bakal ego kalian bakalan asuransi nanti terkikis. Memang kita sekarang, maka saya bilang, saya sekarang diuji oleh Allah, lu ikhlas enggak? Bisa nggak ke sana? Berapalah itu kayak gitu. Nah, maka setiap saya berbuat kok begini, orang mengucapkan terima kasihnya gitu kan. Rupanya ya itu tadi, Allah menguji kita. Lu mampu nggak mengikhlaskan Iya. ini? Nah itu. Jadi Bisa nggak emosi itu ditahan gitu kan? kita berbuat, ya udah, ini mampu aku. Ya. Tanggapan kalian terserah, yang penting nama itu aku betul. Saya gitu aja. Kemarin gitu juga aku naikin gitu aja, protes orang gini-gini. Nama aku betul. Kalau nggak aku gini kan, nanti orang bakalan banyak di PD ini yang lari. Salah satu contoh adalah PD pecah ke Paguyuban. Ya. Sekarang Paguyuban nyesat, balik lagi. Iya. Oh gitu. Nah, saya tidak melarang, silakan kembali. Tapi perginya kayak apa, kembalinya kayak apa. Kayak apa perginya, begitulah kembali. Satu mas, biar tahu juga ini para generasi muda Indonesia, ini kan hormat PD itu bunga sepasang ya. Ya, salam. Salam sepasang. Salam bunga sepasang. Salam bunga sepasang. Dari sini, ini di atas nih ini ya. Yang kiri itu. Ya kiri ini kiri. Oh ya ini kiri. Set turun. Kiri sini. Nah, Artinya apa mas? permohonan. Permohonan pada Yang Allah kuasa. SWT. Terus Sampai ini perut aja itu. Sampai akan ngerti. sampai ke hati. Ya. Makanya dari sini kita turun langsung ke Nabi. Oh, oke. Set. Turun sejajar. Oke. Inilah yang diartikan orang tanpa muka. Orang tanpa muka. Maksudnya gimana tuh? Berarti kan orang tanpa muka. Sekarang tak tanya, beliau tuh berwujud tak? Ya, ya, ya. Oke. Oke. Siap paham. Ya. Dalam sekali. Baru tahu nih, baru tahu ini, baru tahu. Selama ini kan ngeliatin set. Ayo dari. Jadi kalau yang PD yang asli itu sama dengan kita berdoa. Itu kalau sesuai tingkatan nanti ada. Ya. Jadi sesuai dengan keluarnya napas. Ya. Sehingga dia duduk, mengapa harus duduk di sini? Karena di sini letaknya kunci. Jadi bukan hanya sekedar begini. Itulah sama dengan kita hening, berdoa, sama. Oke. Generasi muda Indonesia, jujur malam ini juga saya dapat ilmu dari Dewan Pendekar kita yang bisa diri. Arti dari salam bunga sepasang. Nah, ada satu lagi. Karena saya Domas, Ya. Domas
di dalam tubuh Domas itu ada Cimande. Saya melihat gerakan PD ini full power dan hampir mirip dengan Cimande. Ada. Artinya dia main adu gitu. Ada. Ini sejarah gimana nih? Risediri ini sejarahnya tuh gabungan dari 157 perguruan. 157 perguruan. Oke. Yang tercantum di situ termasuk Silat Mataram, Cimande, terus Silat Mataram, Cimande, Silat Minang. Silat Minang. Ada tuh yang Banyak lah ya, Pak. yang terbanyak dari pesantren-pesantren ini terus digabung oleh Sauli. Oh, Solid. Nah, dulunya beliau ini mendirikan nama itu namanya bukan Risediri, namanya Eko Kalbu Eko Kalbu. sebelum Risediri. Oke. Jadi begitu dia udah dalam pelaksanaan jalan itu, dia ketemu dengan seorang biksu. Kalau nggak salah Talim Bikriat atau siapa namanya itu. Jadi Pak Dirjo pengasuh ini belajar lagi. Jadi dengan dia belajar dari itu tuh, dari situ dikembangkannya lagi di adu. Makanya di Risediri itu ada namanya Samcian, pernapasannya namanya Guakan. Dari itu Sauli Masri. Perpaduan lah berarti ya. Digodok menjadi satu. Nah. Tak, inilah Risediri. Karena saya melihat gini, saya perhatikan, saya selalu mempelajari setiap gerak-gerakan. Ini benturan, ini benturan. Ya setahu saya di Cimande itu ya benturan Dia gitu. Cimande Cikalong beda. Iya, beda. Kalau harimaunya tengok Cikalongnya mas. Iya, Bener? iya. Ciri khas Cikalong. Tuh. Jadi gabungan itu. Kalau dibahas sampai pagi nggak Nggak selesai, habis. nggak habis nih. Tapi generasi muda Indonesia kita sudah dapat poin-poinnya. Satu tadi untuk terciptanya pencaksilat yang sesungguhnya atau pencaksilat jangan dihilangkan di dalam olahraga, sikap pasangnya. Iya. Ketika sudah menyerang, balik lagi tetap harus sikap pasang. Jangan tunjuk tangan mas ya. Enggak, jangan tunjuk tangan mas. Ini akan kita sampaikan ke PBIPC. Mudah-mudahan PBIPC dalam waktu dekat ini akan mengadakan Munas. Mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk kedepannya. Ya itulah sikap awal, sikap akhir itulah. Kemudian saya izin juga ini Iya. rekaman kita ini kita Monggo silakan nggak apa-apa. mudah-mudahan ini menjadi pemicu sejarah. Oh, senior saya itu rupanya ini yang selama ini ada di lapangan yang gua nggak hormati ini nih ya. Sekarang tuh gitu, ada orang tua ada, oh dia pakai sabuk belontak ini nggak tahu yang tegak itu siapa. Nah, saya kepingin para pesilat itu siapapun yang tua ada di dalam arena itu, di gor itu pasti senior, tapi kita kurang didik sehingga mereka Sebenarnya diberikan. bukan kurang didik mas, Nah, kurang menghormati. kurang menghormati. Lebih halus ya. Bukan kurang didik. Karena kalau kurang didik mas, mereka rata-rata SS semua mas. SW ya. Iya. Ada S3, Nah, S4 ya. nah. Ya betul. Jadi itu tadi. Jadi itu tadi. Makanya saya dengan adanya YouTube ini, para pesilat pemula, para pesilat yang tanding di lapangan, percayalah, siapapun orang tua yang ada di dalam gelanggang itu, di dalam gedung itu, pasti senior kalian, pasti guru kalian, pasti pencinta pencaksilat. Tolong hargai, bungkukkan sedikit pundakmu di depan mereka. Jadi gitu aja. Generasi muda Indonesia, mungkin terakhir mas, menarik generasi muda Indonesia agar mereka mau belajar pencaksilat. Mau belajar pencaksilat ini kan budaya kita yang harus kita jaga. Ya. Karena kemerdekaan dulu kan dengan silat juga. Tapi mereka kok nggak tahu tuh. Nah, baca sejarah. Ya, di Panegoro terkenal kan silatnya. Betul. Ayo, coba menang. Bukan dengan berdiri lain ya. Enggak. Ya, ya, ya. Panegoro kan tempat suci.
Iya. Merpati putih. Putih. Nah, Ya pokoknya para pendekar lah pokoknya yang jaga budaya kita. Iya, iya. Terus jangan cepat merasa puas. Iya. Gali dan galilah. Jangan raganya aja disilatin, tapi batinnya juga harus disilatin. Siap, siap. Makanya silat itu silaturahmi. Panca kaki silaturahmi, meringankan kaki untuk Generasi muda, mari kita pertahankan budaya kita, mari sama-sama tegakkan pencaksilat. Kita sukseskan, kita banggakan. Mari belajar silat. Ini budaya kita.